Oke, nah sebelumnya Bapak Ibu gitu ya, saya izin perkenalkan pemateri kita yang ada di sebelah saya. Bernama Pak Satria Jaya Namajudin yang akan saya, Najamudin, maaf sekali. Satria Jaya Najamudin. Ya selanjutnya akan saya panggil Pak Jaya. Beliau merupakan Deputi CEO dan Transformation dari Nawakara. Tapi lebih lengkapnya mungkin Pak Jaya boleh bantu saya perkenalkan dirinya lagi nih Pak ke Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Jaya. Terima kasih Pak Aurel. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Dan saya appreciate dengan Bapak Ibu yang hadir dan juga ada yang bawa anak ya. Walaupun nggak banyak, mudah-mudahan kita bisa jadi agen perubahan juga dan lebih memahami anak-anak ABK, khususnya seperti anak saya autis ya, umurnya 17 tahun. Mengenai saya sendiri ya, saya pengalaman kerja saya lebih dari 30 tahun. Sekarang saya menjabat Deputi CEO dan transformasi di Nawakara. Nawakara perusahaan keluarga, salah satu ownernya Ibu Cikita Hindarto. Nawakara dulu 27 tahun ya, dan saya bersyukur walaupun baru mau 2 tahun di Nawakara, banyak kegiatan-kegiatan Nawakara yang menurut saya dekat dengan ESG atau Corporate Social Responsibility, masuk go to school, kemudian sharing kayak seperti ini. Saya nggak merasa saya paling hebat atau paling tahu tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Everybody is unique, setiap anak-anak unik seperti kita ya. Kita punya kelebihan, kekurangan dan segala macam itu. Tapi mereka adalah treasure kita ya, yang menurut saya perlu kita syukuri, kemudian kita punya rencana yang jelas buat mereka dan bahagia dengan keberadaan mereka. Dan hari ini topiknya menarik ya, apalagi kalau security awareness for kids, apalagi yang dihubungkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau special kids ya. Mungkin dari saya itu aja dulu. Saya akan lebih suka kalau ada interaksi, pertanyaan, khususnya bagaimana saya raise my own son gitu ya, membesarkan dia dari dia masih kecil, dari lahir sampai bagaimana saya hari ke hari menjaga dia supaya dia tetap sehat, tetap selamat gitu ya, nyebrang jalan oke gitu. Itu saya akan tertarik dengan interaksi gitu. Makasih ya Mbak Aurel. Oke, terima kasih Pak Jaya. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu supaya kita lebih cair hari ini. Oke, nah hari ini mungkin saya rasa akan lebih kaya karena bukan cuma soal ilmu tapi ada pengalaman realnya nih ya Pak Jaya ya. Karena tadi Pak Jaya cerita kalau dia, Pak Jaya punya anak dengan ASD ya Pak, autism ya Pak ya. Dan usianya sekarang 17 tahun. Oke, mungkin sebelum itu Pak kita sama-sama bahas dulu dan kita clarify gitu ya. Sebetulnya apa sih jenis-jenis dan kebiasaan dari teman-teman special kids ini Pak? Ya, yang saya alami dan saya tahu kan autism ya. Jadi mungkin kalau nggak keberatan ada nggak di sini yang berani yang katakan anaknya special need gitu? Ada. Oke. Apakah dari ASD juga atau ADHD? Autism. Oke. Terima kasih Pak udah hadir ya. Pak, nggak mudah loh mau hadir. Jadi saya pada saat anak saya umur 1,5 tahun, saya sudah melihat perkembangan dia yang stagnan cenderung turun. Karena pada saat umur 11, saya udah didik dia mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengalaman, hafalan dia luar biasa bagus, naik tangga bisa ngitung, turun tangga gitu. Itu umur 11 bulan ya. 12 bulan dia bisa jalan dan segala macam itu. Kelihatan anak normal, 1,5 tahun kelihatan dia stagnan atau menurun. Nah di Indonesia pada saat tahun 2005-an lah itu ya kejadiannya. Itu semua bilang oke. Tapi karena saya nggak percaya ya saya bawa ke Singapura. Kemudian kita dinyatakan dia autism. Tapi di spektrum mana kita juga belum tahu kan kita. Itu sesuatu yang anak saya yang pertama kan baik-baik saja gitu ya. Jadi saya nggak tahu itu benar-benar. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya lepas semua karir saya dari Chevron ya. Saya ke Australia, apply permanent resident diterima dan saya lakukan
intervention program di sana. Segala macam program ya, baik itu ABA, Learning Tree Therapy, dan saya kumpul sama kebanyakan ibu-ibu sih, makanya saya salut ada bapak di sini. Kebanyakan ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu dan segala macam uniqueness ya. Kan setiap anak tadi saya bilang unik, kita juga unik. Jadi kita nggak bisa menerapkan satu hal yang sama terus kita generalisir. Ini bisa berlaku untuk semua. Apalagi kalau kita ngomongin spesifik ke awareness security-nya. Perlu saya lanjut atau mau? Mungkin saya ini dulu ya Pak sambil ini. Kalau tadi Pak Jaya sempat share soal anak laki-lakinya Pak Jaya yang sudah 17 tahun dan dengan ASD. Mungkin apa nih Pak yang sampai apakah saat ini gitu ya Bapak masih harus bantu dia untuk security assessment untuk secure-nya waktu di public area atau seperti apa Pak? Oh ya tentunya ya kalau anak saya ya. Jadi mungkin secara umum ya kemampuan mereka berinteraksi dan bersosialisasi cukup challenging ya, tantangan buat mereka. Sehingga dari dia kecil sampai ke, mohon maaf ya, toilet train itu pun istri saya harus duduk 3 jam di kamar mandi, mendidik dia setiap pagi, bacain dia sesuatu. Bahkan kamar mandi kita seakan-akan tuh sebuah perpustakaan karena ada buku-buku, ada gambar gitu ya. Biar nongkrongnya ya, ya. nongkrong lama sampai dia mungkin umur hampir 7 tahun ya, baru dia itu. Nah, kemudian di sekolah dia masuk di public school yang inklusi, kebetulan dekat sama rumah ya, walaupun itu public school, di subsidi sama pemerintah. Istri saya agak beda, bagus ya, kita saling mengisi. Dia ingin anak itu pinter gitu ya, karena dia juga engineer kan, jadi dia berpikirnya semua orang tuh bisa jadi pinter, bisa baca, bisa nulis, dan seterusnya, comprehensionnya kuat gitu. Saya on the other hand, saya perhatikan, saya ingin dia practical skill. Dia harus bisa survive di kehidupan yang tidak stagnan tapi dinamis ini, ketemu orang yang berbeda-beda. Jadi pada saat kita lakukan ABA misalnya ya, itu rutinitas harus dilakukan begini-begini. Saya yang bandel, saya yang ngelawan itu gitu ya. Jadi target saya pada saat dia masuk sekolah di umur 4 tahun di Perth di Australia, saya bilang saya ingin dia umur 4 tahun bisa naik sepeda. Terus ditanya sama gurunya, kamu nggak ingin dia bisa baca, bisa apa segala macam. Itu nanti hubungannya dengan security ya, dengan HSA dan lain-lain. Saya bilang, kalau dia bisa naik sepeda di umur 4 tahun seakan-akan anak tipikal, dia akan mampu berkoordinasi ya, dari tangannya, matanya, kakinya, dan otaknya kanan kiri pasti main logical thinkingnya gitu. Dan saya terlibat langsung. Kenapa saya terlibat langsung? Saya kan benar-benar pergi ke sana, saya lepas semua baju saya nggak kerja. 1,5 tahun saya nggak kerja. Jadi saya setiap hari sama dia ngajarin dia naik sepeda dengan tantangannya ya tentunya. Nggak tipikal anak-anak biasa mungkin didorong, jorokin gitu bisa naik sepeda gitu ya. Ini enggak. Terus berhasil di tahun itu target kita. Terus target berikutnya tentunya yang membaca dan itu challenging ya. Mungkin umur 7 tahun dia baru bisa baca dan nulis agak besar-besar gitu ya. Nah pada saat dia bisa naik sepeda, dia pengen keluar dari rumah. Rumah kita itu kan di sana tanahnya luas-luas tuh. 700-an meter mungkin ya, mungkin lebih. Jadi pertama-tama begitu dia naik sepeda, aduh saya harus bikin pagar nih. Dan rumah saya harus saya paving supaya dia bisa naik sepeda di dalam aja nggak bosen. Tapi datang anak otis lagi yang lain. Pada saat itu dia udah umur 12 tahun. Dan dibiarkan semua orang tuanya jalan-jalan ke jalan raya. Nah saya diajak. Waduh saya bilang ini harus benar-benar didampingi terus anak ini ya. Karena tiba-tiba ngilang, kita cari kemana-mana nggak ada, naik sepeda berdua kan. Mobil kan. Waduh akhirnya saya bilang oke, berarti saya harus ada terus walaupun saya nggak bisa sampingnya terus. Saya harus tahu dia ngapain 24 jam ya. Ya mungkin gitu Pak ya, 24 jam kita harus perjuangan gitu ya. Iya jadi istilahnya buat kita yang tipikal tuh small accomplishment atau keberhasilan-keberhasilan kecil kita nggak perhatikan. Kita harus perhatikan dan kita harus praise mereka tentang keberhasilan-keberhasilan kecil itu. Kuncinya karena uniqueness tadi,
anak saya tetap harus diperhatikan sampai sekarang. Walaupun dia bisa toilet train, kemudian dia bisa berenang. Oh ya, tahun berikutnya saya ditanya lagi, kan sudah bisa sepeda. What do you have in mind tentang anakmu kan gitu. Saya bilang saya ingin dia bisa berenang. Karena di Australia kan banyak air ya. Dan dia hobinya ke pantai gitu. Ya udah, target tahun berikutnya berenang. Jadi ya biasa saya jorokin dia berenang, saya jagain, saya ajarin berenang, bisa berenang dalam waktu 1 tahun. Jadi saya bilang oke, dengan dia bisa berenang, dia bisa naik sepeda, artinya stepping stone-nya saya udah establish di situ, mungkin saya bisa mulai kerja lagi sebagian. Tetapi poinnya adalah nyebrang jalan misalnya. Ya, itu paling common tuh. Kita nggak boleh meleng di tempat acara rame-rame kayak gini juga. Kita harus tahu anak kita itu bedanya dengan anak-anak tipikal gimana dan bedanya dengan anak-anak di spektrum autis seperti apa. Mohon maaf ya, ada di salah satu event saya ikut, satu meja ya, saya sudah cerita sama Pak Rizal di belakang sana. Seorang ibu tuh sangat kelihatan sekali tidak happy ya, kayak dia nggak tahu lagi mau kayak gimana. Dia bilang anak dia harus dikasih obat untuk bisa tidur. Ya. Kemudian dia kepalanya harus dia banging ke dinding. Berarti kita harus punya safe room ya buat anak-anak itu. Kemudian salah satunya kombinasi bukan cuma itu, anaknya nggak bisa ngelihat warna lain selain warna putih. Kata dia, kan dia lebih tahu kan seorang ibu ya. Jadi kalau lihat warna-warna yang lain, apalagi berwarna-warni, anaknya mulai tantrum dan segala macam. Tantangan utama buat anak saya dan buat kita mungkin ya yang berhadapan dengan anak seperti itu adalah bagaimana membawa dia ke bukan hanya di dunianya, bagaimana bawa dia lebih banyak ke dunia kita. Belum tentu juga dunia kita itu yang paling baik ya, supaya kita tuh tahu kapan kemungkinan dia tantrum atau dia snap ya. Snap tuh tiba-tiba aja ini dilempar seperti itu tanpa kita paham kenapa. Tapi kalau kita dekat sama anak kita dan kita nggak bisa rely on other people ya. Kita nggak bisa cuman ke babysitter. Kita nggak bisa. Kita perhatikan dia. Ini apa yang bisa mencelakakan dia dan orang lain. Karena kalau snap seperti anak saya bukan cuman barang, ibunya pun dipukulin gitu ya. Dan dia butuh orang yang dia trust, dia percaya juga dia segani bahwa dia kan juga manusia ya, dia bahwa orang ini saya trust dia karena dia melakukan yang terbaik buat saya. Gimana itu caranya? Kan harus dibawa ke dunia kita. Salah satunya mungkin teman-teman yang sudah familiar melakukan terapi macam-macam ya. We have to be involved gitu. Kita harus barengan sama dia. Dia suka ini ya kita ikutin gitu ya. Kadang-kadang bercanda begini-begini ya. Kita bercandain gini-gini juga. Ada juga yang gak suka dipegang segala macam. Bayangkan dipegang ngamuk. Ya. Gimana mau diajak jalan rame-rame. Ngelihat orang bisa didorong, dijorokin gitu ya. Ngelihat mobil malah disamperin. Dari lantai 2 pengen loncat. Kan, atau sudah loncat kayak anak saya pernah sekali. Jadi itu tantangan-tantangan dari sisi safety dan security. Dan bagaimana kalau seandainya itu anak perempuan, ya kita sering lihat berita di TV dan segala macam. Bagaimana melindungi mereka at the same time mereka independen. Itu udah one step ahead ya kalau anak autis bisa independen. Tadi saya lihat di sini, saya apresiasi sekali acara seperti ini ya. Jadi kita ngelihat, oh ini yang cocok buat anak saya gimana atau kombinasi seperti ini. Dia bisa gambar-gambar sepatunya. Itu udah luar biasa loh. Dan itu butuh effort yang luar biasa dari anak tersebut dan juga dari pengajarnya. Karena kalau ngomongin security, kalau nggak di-assess dengan benar, dia datang ke situ yang ada kacau itu tempat itu. Tapi kan saya lihat tadi nggak seperti itu. Bahkan di sini tuh ada booth yang anak-anak kebutuhan khususnya Pak ngelayanin untuk bikin kopi.
Jadi mereka yang bikin kopi, mereka yang masuk, mereka yang mulai nge-greennya, semuanya mereka yang lakukan di sini gitu ya. Dan saya yakin sekali involvement orang tua itu penting sekali. Karena kalau saya boleh sharing, kebetulan saya itu melayani anak-anak di remaja di gereja Pak. Dan ada satu anak usianya sebenarnya udah dewasa 20 tahun, tapi papanya tuh pengen banget anak ini bisa ibadah. Dia bisa diem, artinya anaknya bisa diem, tapi ya sekitar 15-30 menit dia akan berdiri, terus dia akan mulai nggak mau duduk aja gitu. Nah akhirnya karena ruangan untuk ibadah remaja banyak sekali kayak tempelan gitu ya, tempelan warna-warna. Terus entah kenapa kita ngerasa setiap ibadah kok dia suka kayak cuit gitu. Kita kenapa ya dia kayak gitu ya. Ternyata tuh ada hiasan-hiasan, sebenarnya bukan burung, tapi dia menganggap itu seperti burung. Jadi dia suka cuit-cuit. Nah akhirnya minggu depan kita harus copot itunya, hiasannya, supaya dia pas ibadah jangan cuit kayak gitu. Sama ada satu kali kita lihat kok anak ini sering sekali, kadang-kadang dia datang ibadah bisa duduk tenang, tapi kadang-kadang dia loncat-loncat, happy sekali rasanya. Terus kita mulai tanya sama papanya, Om kenapa ya hari ini datang seneng banget loncat-loncat. Terus papa, oh tadi pagi dia makan nasi gitu. Jadi papanya bahkan gak usah diceritakan dengan detail, papanya sangat tahu gitu. Akhirnya papanya ngomong, oh minggu depan saya gak kasih makan nasi deh gitu. Benar, akhirnya minggu depan gak dikasih makan nasi, dia diem. Setengah ibadah dia loncat lagi. Ternyata dia nyolong pisang di tukang jual pisang di depan, pisang coklat keju gitu. Nah akhirnya kita semua belajar, oh dia gak boleh lagi mau ibadah makan gula atau makan nasi. Dan saya lihat sekali dia itu sangat attached banget sama papanya gitu ya. Artinya kita ngomong sedikit aja ke papanya tahu gitu, oh ada ini. Mungkin dia ke-trigger karena dia ngelihat itu seperti burung katanya gitu. Dan saya juga melihat itu ada di Pak Jaya gitu ya. Pak Jaya kenal sekali gitu apa yang harus dilakukan untuk anaknya. Pak, tapi yang kalau kita bicara soal security awareness gitu ya untuk anak-anak, bagaimana Pak Jaya melakukan security assessment untuk anak-anak gitu ya ABK di public area Pak? Assessmentnya seperti apa? Oke, bentar. Saya mungkin sekedar safety moment ya. Umur 59 saya nggak nyangka ya. Biasanya saya push up apa nggak pakai pemanasan bangun tidur. Kemarin itu saya habis turun tangga dari atas, baju kotor saya bawa, saya taruh bawah begitu saya ini kayak terkilir. Saya baru sadar, saya nggak muda lagi ya gitu. Seumur hidup saya share ke orang tua saya, ke adik-adik saya, ternyata mereka ngalamin semua. Saya bilang saya seumur hidup nggak pernah itu urat ini, jadi saya merasa muda terus, cuman wajahnya aja mungkin ya. Jadi kalau pakai security assessment hubungannya dengan tadi ya, kita harus saya di dunia security sekarang dan background saya macam-macam lah, dari production, engineering, macam-macam. Terakhir di security ya. Jadi segala sesuatu harapan ya dalam hidup itu kita harus meng-assess dulu. Assess our weaknesses dan strength kita ya. Dan juga orang di sekitar kita. Itu ilmu security paling dasar. Bagaimana kita bisa memberikan solusi yang tepat buat orang lain, buat diri kita aja mungkin enggak kalau kita enggak assess ya. Kalau kita mau di public area seperti saya bilang tadi, ini aman enggak buat anak saya? Karena anak saya mungkin beda dengan anak lain kan. Kalau dia ngebang his head gitu, ngantem ke dinding apa gimana, apakah ini udah aman? Apakah ini pantas saya bawa dia ke sini? Jadi salah satunya yang biasa kita lakukan sebelum kita bawa itu anak ke tempat manapun, kita harus assess. Ya, we have to have body system, kita nggak bisa sendiri. Karena kalau kita pergi, yang jagain anak kita siapa? Apalagi kalau dua-duanya aktif kerja, nggak bisa lepasin. Oh mohon maaf ya, kalau menurut saya salah satu harus tanda petik ngalah. Dalam konteks ini istri saya banyak ngalah. Nah, tetapi saya spend early childhood dengan dia, saya lepas semuanya itu. Jadi kalau kembali ke security assessment ya, kalau saya ngelihatnya dari sisi manusia di sekitar kita kayak gimana. Orang-orang sekitar kita kayak gimana. Acceptability terhadap anak-anak itu juga berbeda-beda. Di negara-negara yang udah develop mungkin dia udah ditrain dari dia SD bahwa ada anak-anak yang tolong kita saling jagain tanpa disuruh. Bahwa kalau di sini istilahnya inklusi lah ya, di sekolah-sekolah itu mereka anak-anak yang udah tahu saling jaga. Tapi kita nggak selalu berada di environment itu. Di Indonesia ya, di Jakarta mungkin banyak orang-orang yang sudah intelektualnya tinggi. Tapi begitu kita ke daerah, mohon maaf tahun 60 otis masih dianggap gila kalau kita belajar sejarahnya ya.
kerasukan. Iya. Jadi assessment sangat penting. Tadi manusianya, tempat sekitarnya, dan bagaimana kita melakukan terlebih dahulu. Kita nggak semerta-merta bawa dia ke Aeon gitu ya. Kita lihat parkirannya, nyebrang jalannya, parkir di luar, parkir di depan. Kita nggak juga semerta-merta masuk ke IKEA di mana pintu masuk dan pintu keluarnya beda. Jangan-jangan anak ini dia nggak terbiasa dengan non rutin, dia maunya rutin kan. Dia masuk begini, terus antri. Saya bolak-balik Australia. Pada suatu saat, pada saat zaman banyak narkoba dari Bali, kita tahu ceritanya siapa itu. Mereka anjing herder sama anjing spesial itu yang bisa nyium itu ya. Saya ke depan dulu, saya bilang, saya punya anak spesial. Terus dia bilang, spesial apa? Saya bilang anak saya autis. Dan dia sangat takut sama anjing. Itu kan bagian dari assessment ya. Saya lihat dari jauh, ngantri jauh. Ngantri aja udah sulit. Itu ada anjing di depan. Dan mereka ignorance saat itu. Saya bilang, konsekuensinya, you have to understand the consequences ya. Saya bilang gitu, anak saya bisa lari kemana-mana. Tetap aja, no, you just queue, kata dia gitu. Oke, sampai depan anak saya teriak-teriak. Semua orang bingung gimana nangkepnya kan. What can you do? Karena nggak semua juga bisa di bawah kontrol kita. Tapi kita langsung mikir. Kalau mikir pragmatis gampangnya aja, nggak usah diajak aja gitu. Apa iya? Apa kita hidup terus kan gitu. Kita kan mau anak kita independen suatu saat. Dia bisa dengan orang lain. Itu challenge terbesar ya buat anak-anak special need seperti autis gitu ya. Autis di spektrum ya, karena ada juga Asperger yang mungkin cerdas sekali ya. Nah, assessment itu yang menurut saya perlu. Jadi saya terbiasa, apalagi di dunia security, kita mau kasih solusi kepada klien. Nggak bisa cuma pasang main guarding, pasang CCTV, nggak gitu. Solusinya apa, responsnya kayak gimana, biayanya kayak gimana. Karena masing-masing kita juga kan punya kemampuan keuangan dan lain-lain, bukan cuma uang, waktu dan lain-lain. Yang sering tantangan juga bukan cuma kita ngurusin anak kita ngurusin diri kita, keluarga kita aja sudah challenging dengan typical kids ya. Terus kemudian ada ketitipan mertua di rumah misalnya. Itu ya gimana ya, saya cukup empati sih, bukan buat diri saya aja, dengan mungkin Bapak Ibu yang ngalamin itu di sini ya. Itu dulu kali ya soal assessment. Saya nggak mau terlalu detail gimana cara melakukan assessment. Oke. Everybody is unique. You know your kids and you have to know your kids. Gitu. Iya, apa yang buat mereka kira-kira akan membahayakan gitu ya Pak. Dan sangat detail tadi kalau saya dengar Pak Jaya. Kayak apakah pintu masuknya ada 2, apakah kalau dia beng kepalanya ini akan oke gitu ya. Apakah kalau tadi Pak Jaya ngomong waktu misalnya sewaktu-waktu dia tantrum, apakah kita tahu kondisi dan kita tahu kapan itu akan muncul begitu ya Pak. Saya perlu tambahkan juga ya. Jadi pada saat mereka itu, anak saya khususnya, jangan mereka ya. Saya tend to generalize ya. Di bawah umur 7 tahun ya. Saya tadi kan bilang saya bandel, saya break the rules terhadap treatment ABA approach misalnya ya. Saya percaya, saya lakukan, tapi saya juga break itu. Karena saya lepas keuangan, apa segala saya lepas, saya konsentrasi ke anak, money is not a problem. Saya bilang gitu kan. Setahun bisa 3 kali ke Eropa segala macam. Ke tempat-tempat yang dia nggak tahu dan bahkan saya juga nggak tahu. Naik kereta, naik bis, pesawat gonta-ganti ke sana pada saat Paris banjir, saya masih ingat itu. Itu mudah memanage dia karena dia belum puber. Oke, lain lagi tantangannya. Buat dia, buat yang lain mungkin nggak semudah saya manage anak saya. Itu dia senang, dia fokus, dia ngelihat pemandangan, tantrumnya berkurang. Tapi begitu masuk ke umur 12, safety dan security dia lah challenging. Karena dia puber seperti anak laki-laki yang lain. Dan energinya sudah besar Pak. Energinya besar, badannya dia lebih besar dari saya sekarang, 17 tahun ya. Bagaimana ya tadi understanding your kid itu yang mau bisa membahayakan dia, membahayakan kita apa. Tapi waktu dia kecil, dari sisi security, mereka ingin tahu ya, ingin tahu segala macam ya. Sama dengan kebanyakan anak-anak. Cuman kadang membahayakan. Misalnya dia pegang gunting. Dicoba gunting dirinya sendiri misalnya, pengen tahu gitu ya.
Bagaimana kalau itu setrum? Ya, terus apa kita perlu jagain terus dia? Apakah kita kasih contoh bahwa kalau digunting berdarah sakit sehingga nggak ngelakukan, suruh dia ke setrum atau kayak gimana? Itu proses yang perlu kita lewatin. Jadi we have to be thankful to God ya. Kita harus percaya dengan dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Di balik dengan tantangan-tantangan kita khususnya menjaga agar safety security itu buat anak-anak kita. Walaupun kenyataannya kita harus lebih banyak bersama mereka gitu. Ada yang take it for granted anak-anaknya tanpa diapa-apain jalan sendiri. Kayak anak saya pertama kapan saya punya waktu ngurusin dia. Saya selalu fly out, fly in kemana-mana gitu ya, jarang di rumah. Baik-baik saja. Sekarang dia 30 tahun di Australia, ngurus dirinya sendiri, saya nggak kasih uang 1 sen pun. Take it for granted aja. Tapi begitu saya dikasih yang kedua, saya langsung bilang, oh ya saya seharusnya banyak melakukan hal-hal yang lebih baik ya kepada anak saya yang pertama. Itu juga pendidikan. Pada saat saya balik ke kantor, ada orang yang dianggap jelek gitu ya. Saya juga berpikir small accomplishment is good gitu. Ya, saya lebih appreciate orang-orang yang mau berkembang walaupun flat gitu. Mohon maaf saya ngomongnya kemana-mana ya. Tapi mudah-mudahan nanti holistik bisa didapatkan dan pasalnya bisa digambarkan. Karena gini, ada di Perth ya seorang memang ahli special need dan khususnya autis spektrum ya, bukan Asperger ya. Dia bicara tentang bricks by bricks ya. Orang terapinya untuk bisa pondasi atau bata itu bisa naik ke atas kan harus ada 2 pondasi gitu baru 1 lagi gini. It's not always like that. Gak harus selalu gitu. Ini yang kadang-kadang kayak small miracle ya, kita aneh ya. Ini tiba-tiba bata itu bisa sendirian di atas sana. Gimana dia cara ke sana? Itu kita nggak ngerti. Katanya rata-rata nggak punya empati. Kok pada saat istri saya sakit masuk ke rumah sakit dia nangis. Dan dia bisa ngelus-ngelus ininya, seru sabar. Ini saya bilang, ini kok bisa kayak gini nih anak ini ya. Padahal mayoritas di rumah begini-begini aja terus. Sometimes you don't understand gitu ya, hal-hal kayak gitu. Tapi you have to understand kan. Jadi kita nyari ilmunya kayak gimana. Mungkin itu dulu. Iya. Dan benar kata Pak Jaya tadi, little step still a progress, dan mungkin saja 1 tambah 1 tidak 2 ya Pak. Jadi ada rumusnya yang lain itu ya kalau untuk anak-anak ini. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, mungkin Moms and Dad mungkin mau bertanya langsung dengan Pak Jaya juga boleh. Ya. Karena waktu kita hanya 1 jam nih ya. Kalau saya nanya semua nanti Bapak Ibu kurang puas gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya bisa bantu berikan mic-nya. Ada sejauh ini? Oh iya silahkan Kak. Selamat siang Pak, mungkin dari cerita pribadi Bapak ini yang saya mau tanyakan, gimana sebagai orang tua itu kita ngebatasin ekspektasi sama hal-hal yang mungkin apa dulu nih kita kerjain, anak ini bisa apa dulu gitu loh. Kan kadang orang tua udah kejauhan mikirnya Pak. Terima kasih. Oke Pak Jaya, soal milestone-nya nih Pak, bagaimana Pak? Ya, jadi ekspektasi kita beda-beda sebagai orang tua, bagaimana memprioritaskan gitu ya. Kalau tadi saya cerita istri saya lebih pro to academics approach ya. Jadi dia ingin anaknya bisa baca, bisa nulis ya kan. Sementara saya lebih praktikal bagaimana anak saya bisa berenang, bisa naik sepeda. Bagi saya tidak ada yang salah itu dan gak ada juga yang 100% benar. Tapi nomor 1 in common ya bagi saya, dia ya sorry to say karena kita hidup gak selamanya. Hidup itu dinamis, manusia beda-beda. Dia cepat atau lambat harus bisa berada di dunia kita. Suka nggak suka, dan itu sangat berat buat mereka, harus berada di dunia kita. Menggiring dia ke dunia kita adalah harus involving barengan sama dia. Bagi saya itu step number 1. Menarik mereka itu lebih banyak ke dunia kita, bukan di dunianya. Karena nggak akan aman itu. Nggak akan aman. Dia tiba-tiba snap mukul orang segala macam, abis itu dia nyesel. Tapi dia nggak tahu kenapa. Begitu tanya kenapa dia nggak tahu. Why? Kenapa kamu marah Ben? Dia nggak bisa jawab. Karena Ben marah kata dia gitu. Ben lagi lapar.
Ben lapar gitu. Jadi kita harus tahu dia ini marah karena dia lapar kah, karena apakah gitu ya, atau dia sakit perut kah? Karena dia nggak berada di dunia kita. Menarik itu nomor satu kalau bagi saya. Terus tadi dia harus bisa independent in his own way. Anak saya alhamdulillah ya, saya sekarang kadang-kadang sok jadi raja. Lagi nonton TV, saya bilang gini, Pak, Ben, make me cup of coffee. Dia lebih senang kalau sama saya bahasa Inggris, sama ibunya lebih senang bahasa Indonesia. Entah kenapa, padahal saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi bisa dua bahasa ya. Jadi make me cup of coffee. Dan dia bangga dengan, saya mau nyalain air panas. Nyalain, terus dia bikin kopi. Suguhkan ke saya. Saya bilang, wah udah bisa jadi barista nih. Gitu kan. Itu kebanggaan buat dia. Yang akhirnya kalau pada saat kira-kira dia lagi mutung, lagi apa, saya cari nih. Bagaimana yang bisa membahagiakan saya. Yaitu bikin kopi contohnya. Atau Ben, ini pakaian kotor dibawa ke belakang. Dia dengan bangganya pakaian kotor dibawa. Atau di bawah ada kotoran tuh. Ben, kotoran tuh. Bawa, buang ke tempat sampah. Diambil, bahagia. Kenapa? Dia merasa dia bisa. Gitu. Udah berhasil saya bawa dia ke dunia kita. Mungkin itu kali ya Ibu siapa? Maya. Ibu Maya ya. Kalau saya ya bagaimana di dunia kita tadi. Soal adaptasinya ya Pak. Iya, adaptasi kayak gimana ya misalnya? Adaptasinya dengan Bapak sebagai orang tuanya gitu ya. Keberhargaan dirinya tadi, aktualisasinya diri. Oh aku dibutuhkan nih sama Papa, ternyata itu ya. Yang terakhir itu paling penting ya buat kita sebagai manusia normal, manusia lah. Bahkan kucing pun kayak gitu ya Bu Cika ya. Dia merasa Bu Cika tuh penyayang kucing. Kebetulan ada kucing liar suka datang ke rumah saya. Oh. Iya, dan dibuang sama orang depan, balik lagi ke saya karena saya kasih makan ke dia kan. Terus kalau dia merasa dibutuhkan, itu si kucing tuh. Bukan cuma makan doang itu. Dia ngelendot-lendot di bawah gitu kan, merasa dia itu perlu. Dia punya kebanggaan, apalagi kita manusia, kita merasa dibutuhkan. Orang tua kan semakin tua juga, anak saya kok gak pernah nelfon saya ya, kok gak pernah datengin saya. Itu kan dia merasa, kok gak pernah pinjam duit atau minta duit ke saya. Itu orang tua juga sedih loh. Beneran, ini anak saya kok kayak gak pernah nelfon, gak kebanyakan duit apa-apa. Gak pernah. Kita ingin merasa dibutuhkan, sama dengan mereka. Ya. Kalau adaptasi mungkin tuh bahasa yang berat ya. Saya pun untuk di ruangan ini saya sudah adaptasi. Misalnya di depan ini saya ngarepin ada yang duduk gitu, tapi nggak ada yang duduk. Oke, next question dari ada lagi yang mau bertanya, Ibu ya tadi mau tanya. Oke. Yang ingin saya tanyakan untuk anak ASD ini kan kita mengetahui bahwa PR-nya tuh salah satunya toilet training. Nah, toilet training ini kan harus kita generalkan di mana dia kalau pipis itu kan pupi atau pipis itu kan ada yang toilet yang jongkok sama yang duduk ya. Nah, kebetulan anak saya ini dia tipikal yang sukanya jongkok, nggak mau yang duduk. Ya mau tidak mau kan nggak mungkin kita terus-terusan mengangkat. Ya saya hanya berpikir kan tadi cerita soal ibunya gitu ya, yang 3 jam gitu, mungkin bisa sharing aja gitu. Bagaimana kiat-kiatnya gitu sampai bisa, karena anak saya sudah saya dudukin di poti itu nggak keluar, dia nggak mau. Jadi nggak pupi, nggak jadi gitu. Ya itu aja sih. Ngasih. Iya, itu sama-sama saya waktu kecil saya nggak bisa beol duduk ya. Jadi saya berdiri di atas itunya karena nggak ada kamar mandi yang toiletnya jongkok. Jadi saya berdiri di atas itu. Terus saya pikir capek juga dalam hati saya kan itu udah tinggi kan. Nah, apa yang istri saya lakukan, yang saya observasi ya dari dia, butuh keluar kesabaran yang luar biasa tadi, dan menciptakan sebuah kamar mandi itu tempat yang nggak membosankan juga sih, entah dipasang gambar atau dipasang apa, dan dipaksain walaupun nangis-nangis walaupun paksain duduk. Kita tahu, walaupun nggak, oh iya kan saya bilang 3 jam sehari artinya nggak berhari-hari berbulan-bulan.
Anak saya itu bisa toilet train itu umur 7 tahun kita train dari kecil. Istri saya practically hampir tiap hari berjam-jam. Dari awal tuh sekitar 3 jam. Lama-lama mau juga dia. Karena kita kan ngelihat siklusnya dia makan. Kemudian dia belum beol nih seharian. Berarti kalau nggak malam kita dudukin pagi-pagi. Gitu ya. Mulai dia perutnya pakai gimana segala kita bawa. Lama-lama dia bisa kontrol his gut ya. Nah banyaklah juga anak-anak yang otis. Entah benar apa tidak ya, ada istilahnya leaky gut segala macam. Jadi dia kontrol bladdernya juga kurang bagus gitu ya. Sehingga dia harus pakai pampers sampai dia besar. Kita beruntung kalau anak kita nggak seperti itu, tapi kalau seperti itu ya kita syukuri lagi, kita istilahnya tantangan kita ya. Kemudian makanan tadi ya, makanan ada yang mungkin alergi kasein, gluten, segala milk produk, kemudian terigu segala macam itu. Ada yang dampaknya langsung begitu makan pizza yang base-nya itu terigu gitu. Itu mengganggu pencernaan dia sehingga membawa emosi dia, entah sakit kepala, entah apa, saya nggak ngerti kan. Karena saya bukan dia ya, yang saya bisa observasi aja. Ada yang ya nggak masalah, ada yang 2-3 hari habis itu clear lagi. Ada yang produk coklat tertentu oke, yang produk coklat tertentu entah gulanya dari mana nggak oke. Tapi in general kita tahu lah, kita aja kebanyakan gula nggak bagus ya. Kebanyakan garam juga nggak bagus, sama dengan mereka. Cuman itu makanan perhatikan ya. Tadi kan ada yang mungkin tanda petik alergi dengan nasi, alergi dengan telur, dengan kacang. Kalau kacang banyak di Australia alergi. Kita harus tahu anak kita, karena itu ujungnya pasti ke perut, kemana, akhirnya ke emosi, kemana-mana. Tapi kalau pertanyaan ibu tadi sederhananya dari saya, our experience ya, sedikit dipaksa dan make apa senyaman mungkin lah Bu. Dan saya nggak tahu lagi harus rely ke siapa kecuali ke ibu gitu kan. Tapi kalau ibu seandainya ibu kerja, punya karir, ibu harus cari orang yang benar-benar mau melakukan itu. Dan insya Allah dia akan bisa. Lain kalau misalnya dia ditambah dengan problem dengan IQ banyak juga. Macam-macam tuh udah ADHD, ADD, kemudian ini, waduh. Saya ngelihat itu orang-orang tua yang ngalamin itu tantangan lebih banyak. Ya. Dan artinya tadi berarti potty training itu juga soal makanan ya Pak. Apa yang dia makan itu akhirnya ya. Pengaruh. Oke. Pak, kalau tadi Pak Jaya sempat mention soal, kalau kita kembali ke security awareness, tadi Pak Jaya sempat mention soal orang-orang yang ada di public areanya. Nah kalau Pak Jaya sendiri bagaimana Pak Jaya akhirnya mensosialisasikan nih ya, atau bagaimana akhirnya menjaga gitu ya keamanan anak-anak ini supaya lingkungannya itu juga aman buat orang lain di public areanya. Entah itu nanti buat ownernya waktu dia di rumah makan, di hospital, atau dia di playground bahkan gitu Pak. Tadi kita kan bilang melakukan assessment ya. Nah pada saat kita sudah anggap itu secure areanya, exitnya ya, nggak terlalu jauh dari tempat itu. Kalau tiba-tiba dia ngamuk atau apa bisa kita nggak udah di ujung ke ujung di rumah sakit gitu ya, sehingga lewatin berapa orang gitu. Tapi kalau misalnya ke restoran nih gampangnya, kita merasa anak kita ini perlu nih sekali-sekali udah saatnya kita bawa ke restoran. Saya pertama-tama datangin, saya masuk sudah di level acceptance. Mohon maaf nggak semua dari kita bisa berada di level acceptance dan bahkan share ya. Ada yang masih denial dan itu fase yang harus dilewati. Jadi kalau saya datang ke restorannya, saya bilang dari kasir di depan, kalau perlu ada di situ saya bilang, mohon maaf anak saya otis. Dia mohon maaf kalau sampai dia ngamuk ya, saya bilang gitu. Tapi saya jagain, saya cari tempat yang di pojok sana, saya bilang gitu. Atau pojok sini dekat tempat keluar. Tetapi yang kira-kira aman. Nah begitu noisy segala macam, kita aja nggak suka ya. Kadang-kadang kita mau ngomong sulit gitu ya. Kita udah ngelihat dong body language-nya dia. Minimal, kayak toilet train tadi, minimal dia udah merasakan duduk di restoran, berhadapan dengan keramaian yang dia tidak suka. Kita kan juga gitu sebagai orang normal ya. Kita harus memanage diri kita kan. Bahwa saya ngomong aja sulit nih, ini orang banyak banget yang diomongin. Nelpon kenceng di samping saya, ngomongin soal ini, anu. Kira-kira dia gimana gitu ya.
Jadi itu sih apa yang saya lakukan. Nah, kalau bawa dia ke tempat gini, mohon maaf sampai sekarang saya belum berani. Pernah kita lakukan beberapa kali. Dia bukan tipe yang senang di terlalu ramai. Tapi kalau di restoran, dia tahu apa yang ada di kepalanya. Misalnya, dia suka fresh orange juice gitu kan. Begitu datang, ekspektasi dia, dibawa ke restoran nih ada fresh orange juice. Ternyata susah nyari fresh orange juice di restoran yang warnanya kuning sesuai sama dia maunya itu kan, dan benar-benar fresh. Terus kita bilang nggak ada, itu awal dari bencana itu. Udah diajak, ekspektasinya dia, ini kesini gitu. Atau gini, dia datang ke sebuah tempat, dia udah tahu ada orange juice-nya, ada pizza tapi gluten free misalnya. Kemudian vegetable di atasnya gitu kan. Dia datang ke situ. Kita ngajak ke restoran lain. Itu ngamuk. Jadi masih ada rutinitas itu walaupun saya coba break ya. Mau biasa jalan ke sebuah tempat lewat sini. Karena macet saya hindari lewat sini. Bisa ngamuk. Nah pada saat kita nyetir ngamuk. Itu mobil saya udah 3 kali. Saya harus ganti, ini hubungan dengan safety security juga ya. Sen itu, sen kanan kiri kalau Eropa sebelah sini, kalau ini sini. Kan mobil saya sebelah kiri, sen kanan kirinya. Itu saya harus ganti 1 setir, 3 mobil. 2 mobil, yang satu 2 kali kena, yang satu kena. Bayangkan kita lagi nyetir nih. Dia ditaruh di sini, itu kaki dia bisa sampai matain sen itu. Taruh di belakang, itu kaki dia juga bisa sampai ke sana lagi ngambuk. Kita harus ngerti, iya itu tantangan beberapa orang saya yakin ngalamin itu. Apalagi kalau dia di public, naik bus gitu ya. You have to understand your kids, intinya itu. Pada saat assessment juga, ini cocok gak buat anak saya? Karena everybody is unique. Ya. Oke, mungkin dari, ada, sebelah sana dulu baru nanti ke depan ya. Oke, coba. Terima kasih. Harus berdiri atau boleh duduk? Berdiri boleh Pak, iya. Biar kelihatan. Oh gitu, oke. Iya, Pak Jaya, saya mau berhubung soal security ya. Saya juga orang tua dari anak laki-laki yang lagi remaja menuju ke dewasa gitu tuh. Security yang saya concern saat ini adalah saya ya mempunyai banyak kenangan juga untuk melihat dia melatih. Kayak sepedaan gitu kan, untuk dia pedal ke depan itu tuh juga it takes couple of months just to get it right gitu. Nah, sekarang menuju dia dewasa, concern saya dalam security-nya itu adalah secara finansial, Pak. Finansial dalam arti begini, untuk yang beruntung mungkin bisa menyediakan set something. Tapi kalau ngelihat tren sekarang, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak berkebutuhan khusus pun, itu juga banyak yang dibohongin, banyak yang hilang dan banyak itu. Apalagi tren anak-anak kita yang di dalam spektrum, itu sangat percaya konsep baik, benar, jahat itu agak susah di dalam menjelaskan ke mereka gitu tuh. Selama nggak dipukul, pokoknya orangnya baik aja gitu tuh. Nah, saya nggak tahu mungkin kalau Bapak lama di luar mungkin ada sistem yang trust atau apa yang bisa sedikit mengamankan itu, atau ada lain yang mungkin Bapak bisa share juga Pak dalam hal ini. Iya, saya itu pertanyaannya mencakup banyak hal ya Pak ya. Memang nggak mudah menjawabnya nih saya. Tapi saya coba mudah-mudahan ada yang akan cocok dengan yang Bapak you have in mind gitu. Yang pertama saya bagi beberapa kelompok. Yang pertama di kita itu mungkin social security-nya dan sosial ketahanan sosial dan segala macam itu belum sampai di ekspektasi kali ya. Apalagi orang yang belum dari sisi keuangan finansial nggak sampai di mampu seperti itu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang betul Pak ya kira-kira gitu. Terus yang kedua, gimana pengalaman saya seandainya di luar berada di tempat yang lebih siap dengan security buat anak-anak kebutuhan khusus gitu ya Pak ya. Nah kalau kita punya PR bersama nih, makanya tadi saya di awal saya buka dengan mudah-mudahan kita bisa jadi agen perubahan, agent of change.
transparansi terhadap peraturan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus lebih transparan. Governance-nya gitu harus lebih jelas di pemerintah. Dananya cukup besar setahu saya, tapi bagaimana mengakses dana atau fund itu gitu kalau ngomongin finansial. Kalau ngomongin sekolah, masyarakat itu sangat kurang menurut saya sosialisasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus karena beda-beda, bukan cuma autis ya. Banyak yang lebih challenging juga kan ya. Itu tantangan kita bersama. Mungkin saya hanya bisa bilang kita masing-masing harus menjadi agent of change kalau di Indonesia. Idealnya tentunya di beberapa negara yang terdekat tuh kayak Australia. Kalau Singapura kan lebih individual ya. Australia sebenarnya nggak individual banget ya. Mereka in general cukup care dengan environment di mana anak berkebutuhan khusus ada. Sehingga pemerintah pun menganggarkan. Kayak saya kembali ke Indonesia di 2019 dari 2010 saya di sana. 2019 itu saya masih ingat subsidi buat anak autis spesifik ya anak saya 37 ribuan dolar per tahun. Nah itu bisa diakses lewat misalnya lewat beberapa kayak di sini kan ada booth-booth itu ya. Nah kalau dia certified dia daftar ke pemerintah, dia punya orang-orang yang certified, dapat sertifikasi, kita bisa akses fund dari pemerintah tersebut. Bisa reimburse sistem dari agen-agen ya yang melakukan terapi dari terapis atau certified terapis bisa juga mengakses itu atau diberikan dana itu ke kita. Jadi kita manage tapi nggak semua misalnya $2.000 sebulan gitu ya dikasih ke kita yang mempertanggungjawabkannya. Itu kita punya opsi-opsi itu lewat insurance company yang disertified juga oleh pemerintah. Kayaknya kita kok bisa tapi kok tidak gitu melakukan itu kalau dari sisi finance Pak. Mungkin yang bukan dari finance apa Pak ya? Ya, nah ada beberapa event saya datang di sana kita mengeneralisir aja lah kira-kira anak-anak khusus autis ya mohon maaf ya bukan autis di ruangan ini itu kita perkirakan biaya untuk hidup dia in average $2 juta Australia dari dia awal sampai dia mati. Sehingga nggak mungkin orang biasa-biasa bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak itu. Itu nggak uang kecil ya. Saya pensiunan ambil early retirement dari Chevron ya, 21 tahun saya kerja. Kalau uang saya sendiri itu 3-4 tahun habis tuh uang pensiun saya. Ya, untuk mengakses semua itu. Nah, saya beruntung dapat akses fund itu dari pemerintah, tetapi juga saya harus tetap mengeluarkan up to 5,000 a month. Karena di sana terapis itu dihargain sangat mahal, diapresiasi. 1 jam itu koordinatornya kalau datang ke rumah itu $180 per jam. Ya, sementara yang lain yang lebih junior tuh $120 sejam. Sementara saya butuh mereka itu paling nggak 4 jam sehari. Ya, di samping waktu saya sendiri yang saat itu tanda petik nganggur. Karena 24 jam kalau nggak terus di terapi terus dia udah learning curve-nya pelan begini, udah begitu turun bisa, bukan cuma stagnan. Syukur kalau stagnan. ASD mohon maaf ya kalau harus tetap terus-terusan itu benar-benar butuh biaya yang besar. Jadi kembali ke saya bilang tadi di awal kita jadi agen perubahan aja Pak. Kalau bukan kita yang berusaha siapa lagi gitu. Sebelum ke kakaknya gitu ya, saya jadi penasaran gitu sama pertanyaan dari Bapak ini. Bukan soal financial secure-nya Pak, tapi tadi Bapak sempat mention soal kadang-kadang anak-anak dengan anak-anak special kids ini, bahkan anak normal juga gitu, kadang tuh sulit membedakan baik dan buruk gitu kan. Kadang-kadang tuh bukan cuma baik dan buruk, kadang-kadang ada yang areanya abu, jadi ya bukan baik dan buruk gitu. Tapi kan kadang-kadang mereka tuh ya sebatas tadi contohnya ya kalau nggak dipukul baik gitu. Nah itu bagaimana ya Pak lebih spesifiknya mengajarkan ke mereka gitu, bukan cuma baik dan buruk gitu, tapi mungkin ada area abu begitu Pak. Nah, untuk pertanyaan ini, Bapak namanya Pak siapa? Pak Erik. Justru saya merasa saya
tidak boleh bilang saya paling qualified untuk jawab itu. Jadi justru saya pengen dengar dari Pak Erik apa yang Pak Erik udah lakukan. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa lakukan. Karena itu ilmu sangat tinggi ya, mengajarkan seorang anak di spektrum autis gitu bahwa ini baik, ini buruk, segala macam ya. Belum tentu yang saya lakukan kepada anak saya itu yang terbaik ya. Mungkin justru saya juga perlu belajar di sini karena everybody is unique ya. Anak Bapak seperti apa gitu. Mungkin Pak Erik justru saya perlu dengar. Gimana Pak? Sharingnya Pak? Kalau Kan anaknya kan kurang lebih umur saya berarti sudah menginjak 14, saya 17 ya. Eh, ya sebenarnya saya di sini untuk belajar dari Bapak sih Pak, bukan kebalikannya. Saling belajar Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya gitu. Dari pengalaman kami mendidik anak kami itu tuh dengan repetisi. Jadi yang kita lihat polanya, saya nggak ikut terapi apa segala macam Pak, tapi behavior, sensori itu pasti itu wajib hukumnya gitu. Nah, tapi cuma yang kita lakukan itu adalah kita melakukan repetisi. Jadi dia itu kayak kanvas yang kosong sama sekali. Jadi kalau untuk security misalnya untuk ke jalan, kita sering nyebrang jalan, lihat lampu merah, tunggu, lampu hijau, jalan, berhenti lagi gitu. Selama jalan, nanti baru lihat kanan kiri kalau ada yang nyelonong, karena kita di Indonesia gitu tuh. Nah, untuk membedakan baik dan buruk, tadi Bapak bilang Bapak dan istri ada beda role. Karena itu anaknya ngomong ke Bapak bahasa Inggris dengan istri. Jadi dia sudah bisa membedakan. Saya juga, jadi kita ada pakai bad cop, good cop-nya. Siapa yang teman bermain, siapa yang teman belajar. Role-nya nggak rigid, tapi kadang-kadang 80-20 gitu tuh. Ini menciptakan trust untuk anak itu. Jadi dia tahu siapa yang tadi Pak Jaya bilang, siapa yang bisa dia percaya untuk dia tahu mengenai situasi ini. Karena dia prosesnya learningnya terus-menerus. Jadi kalau saya bilang, kamu harusnya begini, dia ada belajar di role saya. Kalau ibunya ada bilang begini, dia ada itu. Termasuk menjelaskan, kamu boleh. Contoh, kamu nggak boleh dipegang di sini. Kalau kita ngomong anak-anak yang sudah mulai dewasa ya, apalagi tadi Bapak ada bilang, untuk remaja cowok sekarang kita juga concernnya juga sama dengan remaja putri. Kamu nggak boleh megang di sini dan kamu tidak boleh dipegang di sini itu tuh. Itu menjadi polanya dia yang akan dia jalanin terus-menerus. Ya, lain-lainnya ya yang terpenting tadi katanya Pak Jaya sih. Setiap anak unik. Mau kita belajar buku 100 buku autis pun belum tentu yang 100 itu ada menjelaskan mengenai kasus yang kita hadapin. Tadi Bu Maya ada ngomong bagaimana kita membatasin ekspektasi. Kalau saya boleh cerita pengalaman kami Bu, jangan dibatasin. Ibu hajar semuanya Bu. Waktu kita dulu mencoba mengajarkan dia sekolah, potty training atau apa itu juga susah luar biasa. Tapi lambat laun sih bisa juga gitu tuh. Cuma perlu itu. Anak saya kebetulan surprisingly bisa piano. Nah, untuk belajar piano itu tuh kan tutsnya ada macam-macam. Tapi kita kenapa mengarahkan ke musik? Karena tadi Pak Jaya bilang kenapa anaknya diarahin naik sepeda, supaya kanan dan kiri ada interaksinya. Kalau enggak itu akan susah. Jadi kita ajarin musik. Waduh itu boro-boro dia. Saya jadi liatin tuts tangan saya udah pusing luar biasa kayak gitu. Jadi kita pakai dengan kita gambar di kertas panjang, saya ingat A4 dijajarin, terus kita gambar tuts, suruh latihan untuk ini. Neken. Baru gitu. 1 tahun susah, kita ada beli kayak organ. 1 tahun kita nyoba pakai tekan-tekan kayak gitu. Entah gimana caranya, saya juga nggak tahu. 3 bulan setelah itu kita lagi diam-diam, dia main sendiri di organnya. Nah, 1 tahun berikutnya dia bahkan sudah bisa bicara gitu tuh. Yang Pak Jaya tadi bilang saya suka ada bricks kan. Harusnya kayak anak tangga kan, satu belajar gitu. Kadang enggak, dia baru nginjak 1, tahu-tahu tahun berikutnya dia udah di ujung Bu. Dicoba aja semua. Jadi kadang-kadang bisa ibu amazed sendiri. Ternyata yang ini gitu tuh. Tapi ibu nggak bakal tahu. Jadi jangan dihajar semua, nanti akan ada ketahuan gitu yang mana gitu.
daripada saya memonopoli, mungkin ada teman-teman lain yang sharing. Iya, Terima itu kasih, Pak Erick. sama ya dengan yang saya lakukan, Pak. Jadi kita termasuk yang beruntung ya, kita bisa ngajarin anak kita nyebrang jalan, learning by doing dan lead by example gitu ya. Kita kasih contoh dia, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Walaupun akhirnya awal-awalnya nggak ada mobil pun dia tetap aja lihat ke kanan, lihat ke kiri. Nggak nyebrang-nyebrang nih, begitu mau nyebrang, lihat lagi ke kanan, ada mobil lagi nggak nyebrang. Tapi ya, tapi sudah beruntung di situ. Piano kita ada Pak Steven di mana Lipo Karawaci. Kita kirim dia ke sana hampir 2 tahun sama. Akhirnya Pak Steven bilang dia kebetulan punya koleksi piano. Saya beli salah satu pianonya taruh di rumah. Malah nggak mau. Jadi udah 2 tahun bisa sampai twinkle baca partitur. Saya bilang hebat juga nih bisa baca partitur. Begitu entah kenapa, entah apapun itu, beli piano di rumah malah nggak mau. Jadi sekarang saya belajar sendiri. Jadi tapi itu salah satu kegembiraan ya kalau kita bisa ngajar anak kita. Dan buat yang beda ya tadi saya bilang kita punya challenge masing-masing, kita punya tantangan masing-masing. Ada tadi Mbak ini mau tanya. Oh Pak, aku mau nanya. Tadi kan Bapak bilang anak Bapak tuh kadang suka tantrum segala macam kan. Menurut Bapak cara paling cocok untuk nanganin anak yang tantrum gimana ya? Apalagi di publik ataupun di rumah. Makasih. Iya, kalau saya selalu coba berhubungan dengan topik ya, tapi tantrum juga sangat berhubungan dengan topik karena itu berhubungan dengan safety dan security dia. Karena tadi saya bilang dia berarti berada di dunianya pada saat dia tantrum ya. Teman saya di Australia ada, dia lebih tua tadi yang umurnya 12, anak saya masih 7, selisihnya kan lumayan 5 tahun ya. Sama, anak saya tadi jalan jinjitan terus. Terus habis itu tantrum terus. Terus megangin kepala, jadi terus kata si bapak ini, Pak Jaya, ada masanya nanti dia hilang Pak. Saya bilang, iya kelamaan, saya bilang dia tantrum terus bisa berjam-jam 1 hari baru kita ingat sebentar, habis itu tantrum lagi. Akhirnya saya coba belajar dari salah satu terapis ya. Dia ngasih contoh ke saya involvement. Jadi barengan sama dia. Jadi entah sambil nyanyi tangannya diginiin gitu atau ngikutin dia. Jadi kita dipaksa ke dunianya. Itu agak lebih cepat, tapi saya nggak ahli terus terang melakukan itu karena saya bukan terapis ya. Walaupun saya belajar, kayaknya saya dengan anak-anak nggak sehebat itu. Makanya saya butuh terapis. Dia datang ke rumah, dia yang bantu saya mempercepat fase dari jinjitan jadi nggak jinjitan, dari tantrum nggak jadi tantrum, dari snap nggak jadi snap. Tapi kalau yang snap saya boleh puji diri sendiri lah, lebih banyak ke saya ya. Bagaimana dia trust dan dia respect bahwa snap is just not good ya. Tanpa, saya bilang gini, kita nggak boleh angry for no reason, bahasa saya gitu. Sampai sekarang dia ingat, no angry for no reason gitu. Dia tahu. Jadi kalau nggak ada alasan, nggak boleh. Harus ada alasannya. Apakah karena lapar, apa karena diganggu orang. Nggak boleh tiba-tiba dia mukul orang, itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang kita harus keras walaupun tanpa harus mukul dia. Pasang badan, ya harus belajar bela diri juga kadang-kadang ya. Kita udah tahu dari jauh nih, ini istri ibunya mau dipukul nih, mau digebukin nih kan, kita pasang biar kita digini kan gitu. Dan secepat mungkin atau kita langsung gitu refleks segala macam. Jadi ya harus sehat juga ya Pak, sebagai orang tua sehat, kalau enggak rumah bisa berantakan Apalagi juga. remaja ya Pak, energinya Apalagi besar. remaja. Oke, saya rasa bukan cuma saya yang hari ini dapat insight gitu ya, tapi pasti teman-teman juga dapat insight. Tapi kita waktunya nggak banyak. Mungkin dari Pak Jaya punya last statement buat papa mama, buat caregiver gitu ya Pak, yang hari ini ada di sini dan dengar soal seminar secure assessment ini Pak. Ya, bagi saya ya anak-anak spesial, kita harus lihat potensi dia dan kita harus belajar setiap hari. Seperti saya juga masih belajar. Sebenarnya potensi dia itu jangan dibatasi tadi ya Pak ya. Kita coba apa yang dia suka. Terus harus ada safe haven ya, ada safe environment buat dia.
dia juga bisa berteman kok walaupun kebanyakan mereka nggak bersosialisasi, walaupun cuma 5 menit dan segala macam. Dia juga butuh lingkungan seperti itu. Di ruangan ada anak, kalau masih ada yang masih kecil gitu ya, di bawah 7 tahun, di bawah 10 tahun, carikan ruangan yang aman buat dia, yang dindingnya juga kalau dia ngantemin kepala atau apa, nggak ada yang pecah belah gitu ya, nggak ada kabel berserakan, itu sangat penting ya. Piring-piring yang tahan banting mungkin, karena ada yang di spektrum seperti itu sangat sangat penting. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita tuh unik dan kita beruntung mendapat kesempatan memelihara mereka, menyaksikan mereka tumbuh berkembang sebagai orang dewasa. Jangan berpikir sebaliknya. Jangan berpikir sebaliknya, kenapa nasib saya seperti itu. Kita anggap itu sebuah anugerah, karena ada plusnya kok. Nanti kalau mereka besar, kemungkinan besar mereka sama kita, nggak ninggalin kita. Kalau enggak nanti umur 14-15 sudah minta beli motor, keliling kemana-mana Jakarta nggak jelas. Di satu sisi saya mau lihat faedahnya, oh dia sama saya, bisa saya suruh-suruh nih, di hari tua bisa bantu saya. Cuma saya mikirin nanti dia independennya kayak gimana. Dan mau nggak mau kita kerja keras ya Bapak Ibu buat anak-anak itu. Financial is important. Kalau kita kurang beruntung dari sisi finance, kita cari support system yang bisa bantu anak kita. Saya berbicara juga buat diri kita, buat diri saya sendiri. Seandainya ada papa sama saya, istri saya, ada support system yang bisa bantu dia, entah keluarga, entah teman. Jangan ragu-ragu minta tolong teman atau keluarga, dan siapkan segala sesuatunya as if there is no tomorrow gitu ya, bahwa bikin will atau wasiat atau apa, supaya kalau ada apa-apa kita tahu dia udah berada di tangan yang bisa baik gitu ya. Kalau di Australia mungkin ada tempat kayak rumah orang tua cuma jompo tapi buat anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Di Amerika ada gitu, Singapura, tapi nggak semua orang juga tega melihat anaknya atau orang tuanya di situ. Kita beda-beda lah. Whatever it is, yakinkan ada social security itu buat kita masing-masing. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Jaya. Boleh kasih tepuk tangan kita semua buat Pak Jaya.